Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 selaku pemakalah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kebutuhan manusia terhadap agama. A. Pengertian agama. Agama atau dalam bahasa Arabnya ad-dien adalah keyakinan, keimanan, tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Pengertian agama menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari Moenawar Chalil, yang mendefinisikan agama adalah cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, menunggalkan ketuhanan, pembalasan, perhitungan hari kiamat, dan nasihat. 2. Profesor Dr. M. Triyarkarsa SC mendefinisikan agama dengan mengganti istilah agama dengan religi. Religi adalah ikatan atau pengikat diri. 3. Harun Nasution mengatakan bahwa agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Agama dilihat dari sudut sosiologi adalah tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri orang-orang yang percaya pada suatu kekuatan tertentu yang supranatural dan berfungsi agar dirinya dan masyarakat selamat. Yang kedua, dilihat dari sudut kebudayaan, agama adalah salah satu hasil budaya. Artinya, manusia membentuk atau menciptakan agama karena kemajuan dan perkembangan budaya serta peradabannya. Jadi, kesimpulan secara umum, agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi yang dipercayai dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Sedangkan, secara khusus, agama adalah tanggapan pernyataan Tuhan Allah. Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat agamis karena memeluk agama tertentu dan tidak ada ruang sedikit pun bagi orang ateis. Bisa jadi seseorang beragama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, atau Konghucu, tapi barangkali hanya sedikit orang yang mengetahui dengan tepat apa itu agama dan mengapa ia beragama. Namun, ada beberapa sarjana barat menganggap bahwa eksistensi agama ini tidak diperlukan lagi oleh manusia. Yang pertama, dari Karl Marx. Ia mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Ia tahu bahwa candu adalah zat yang dapat menimbulkan halusinasi dan membius. Yang kedua, dari Friedrich Nietzsche, menjelang abad ke-19 mengatakan Tuhan telah mati. Dan yang ketiga, dari Sigmund Freud, yang mengatakan bahwa dia tidak menemukan suatu alasan untuk percaya adanya Tuhan, sehingga ia menganggap ritual keagamaan tidak punya arti dan manfaat apapun di dalam kehidupan ini. Faktor-faktor manusia memerlukan agama. 1. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar. Betapapun cerdasnya manusia, jika hanya dengan akalnya, ia tidak akan bisa menjawab dengan pasti pertanyaan, dari mana ia berasal, kemanakah ia setelah menjadi, dan untuk apa ia hidup. Banyak filosof dan pemikir yang mencoba mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, tak ada jawaban pasti yang dapat mereka berikan. Karenanya, tak mengherankan jika jawaban-jawaban itu berbeda-beda satu dengan yang lain. 2. Kebutuhan fitrah manusia. Bukti yang paling jelas menunjukkan bahwa secara fitrah manusia butuh terhadap agama adalah kenyataan bahwa semua bangsa mengenal kepercayaan terhadap zat yang dianggap agung. 3. Kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Kehidupan manusia tak selamanya mulus tanpa kerikil dan batu sandungan. Ada saat-saat gembira,
bahagia, damai, dan tentram. Namun juga ada saat di mana ia sedih, gundah, menderita, dan tertimpa musibah. 4. Kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Hukum dan peraturan jelas tidak bisa menjamin bahwa anggota sebuah masyarakat akan bisa melaksanakan kebaikan, menunaikan kewajiban, dan meninggalkan larangan. Sebab hukum dan peraturan itu tidak bisa menciptakan motivasi dan menumbuhkan kedisiplinan. 5. Kebutuhan masyarakat kepada agama. Agama sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar urgensinya dalam mempererat hubungan antara manusia satu sama lain. Fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, di mana agama diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Agama dapat dijadikan suatu pedoman dalam mengambil suatu keputusan antara yang benar dan yang salah. Fungsi agama dalam kehidupan antara lain, yang pertama fungsi edukatif, kedua fungsi penyelamatan, kemudian fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Selain fungsi-fungsi tersebut, agama juga memiliki fungsi antara lain sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. D. Doktrin kepercayaan agama. Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik keagamaan, pendiri keagamaan, pendiri segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan, pendiri segolongan ahli ilmu pengetahuan. Istilah doktrin berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritualnya. Adapun doktrin di dalam agama antara lain: 1. Doktrin utama dalam agama Yahudi. 2. Doktrin utama dalam agama Buddha. 3. Doktrin utama dalam agama Konghucu. 4. Doktrin utama dalam agama Islam. Salah satu materi penting dari kebutuhan manusia terhadap agama yakni bahayanya paham liberal dan sekuler, ketika agama dipahami hanya boleh mengurusi masalah privat. Mendelegitimasi kitab suci Al-Quran dengan menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang bias gender, sebagaimana fenomena serupa dalam tradisi Kristen. Jika masyarakat sudah dibuat tidak meyakini kebenaran ajaran agama, maka yang akan dijadikan pegangan adalah akal manusia semata atau hawa nafsu mereka. Tidak ada standar kebenaran. Pada ketika itulah masyarakat terseret ke dalam arus nilai yang serba relatif dan temporal. Kebenaran tergantung kepada kesepakatan. Jika masyarakat sepakat bahwa pelacur atau minuman keras adalah halal dan baik, maka itu dinilai sebagai kebenaran. Agama tidak diberi hak untuk campur tangan untuk menentukan baik dan buruknya di tengah masyarakat. Sejumlah cendekiawan sekular liberal secara terang-terangan mempromosikan paham yang meletakkan agama adalah masalah privat dan tidak berhak campur tangan dalam urusan seni. Seni adalah seni, film misalnya, dianggap sebagai karya seni dan tidak dicampuri nilai-nilai agama. Tidak ada batas aurat, karena ini masalah seni. Dalam tradisi Yunani, hampir semua patung ditampilkan dalam bentuk telanjang bulat. Katanya, itu untuk menampilkan keindahan, menampilkan apa adanya, tanpa ada kemunafikan. Toh, di berbagai museum di barat, sebagian patung ditutupi alat kelaminnya. Negara-negara barat tertentu
juga melarang orang berdemonstrasi dalam keadaan telanjang bulat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.